Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat Isya Masjid Fatimatus Zahra dan jamaah pengajian Mahfazah yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama dan jangan sampai kita lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita tiada pernah jazakallah. Nikmat Allah kepada kita tiada pernah berhenti, meskipun kadang-kadang manusia lupa atau berhenti mensyukurinya. Nikmat Allah kepada kita tidak pernah salah, meskipun kadang-kadang kita menggunakannya di tempat yang salah. Dan nikmat Allah kepada kita tidak pernah mampu kita menghitungnya, meskipun kadang-kadang kita menghitung-hitung nikmat Allah. Sehingga ketika umpamanya lepas dari kita satu nikmat, kadang-kadang kita mengatakan dunia sudah kiamat. Padahal nikmat Allah masih lebih banyak, tiada mampu kita menghitungnya. Maka jamaah rahimakumullah, Masya Allah, seandainya saja kita boleh berandai-andai, nikmat Allah akan segera dicabut kalau kita lupa mensyukurinya. Kalau kita lupa nikmat sehat, tiba-tiba kita langsung sakit. Coba bapak-bapak, mas-mas, pada saat ini sedang bersyukur atas nikmat sehat atau tidak? Alhamdulillah diparingi sehat, waras. Kita kadang-kadang lupa dengan nikmat sehat. Seandainya saja Allah mengambil nikmat sehat kita ketika kita lupa, Masya Allah, banyak orang yang bergelimpangan sakit. Gimana? Seandainya kita lupa nikmat harta, nikmat materi, tiba-tiba Allah melenyapkan harta kita. Dan yang paling mengerikan lagi, seandainya kita lupa nikmat kehidupan, tiba-tiba Allah langsung mencabut nyawa kita. Pasti akan terjadi dunia yang sangat mengerikan, di mana-mana terjadi orang bergelimpangan, orang meninggal dunia. Tetapi Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya, meskipun kadang-kadang kita lupa, lalai, bahkan tidak mengakui bahwa itu nikmat Allah. Banyak yang tidak kita akui, nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali yang tidak kita akui. Maka kemudian itu yang disebut dengan kufur nikmat. Sehingga di dalam Al-Quran surat Ibrahim 73 Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa. Innal insana ladzalumun. Demikian banyaknya nikmat Allah, tapi kebanyakan manusia zalim. Ladzalumun kafar, dan di samping zalim juga kufur atas nikmat. Maka sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mencapai hari yang ke-19 nih. 19 atau 18 ya? Cok dihitung napa mboten niki? Sing penting puasa nggih mboten. Ngesuk tanggal 17, 18, 19 yang penting tahu-tahu selesai. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya
pekerjaan menghitung itu diperintahkan. Di dalam Al-Hadis sendiri Rasulullah menyampaikan ada 2 hadis yang awalannya berbeda tapi ending dan akhirannya sama. Yang pertama man shoma Ramadhana, yang kedua man qoma Ramadhana. Jadi awalannya berbeda tapi akhirannya sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka jamaah rahimakumullah, tidak apa-apa setiap kuliah subuh ustadznya, mubaliknya, penceramahnya, muqaddimahnya 2. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu sedang ratingnya tinggi sekarang ya. Al-Baqarah 185 itu sedang naik ratingnya. Dan juga hadis Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Memang sedang waktunya, sedang masanya, kalau bahasa Jawanya sedang ungsumnya. Lah, maka banyak yang mengingatkan, banyak yang mencerahkan, banyak pula yang memberikan keterangan terhadap hadis ini. Sehingga tidak apa-apa, kita akan semakin mantap. Lah, artinya bahwa dengan puasa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa apa yang akan diampuni oleh Allah? Dosa apa saja, Masya Allah. Dosa apa saja, baik besar maupun kecil, baik remeh ataupun rumit, kecuali satu, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusroka. Sesungguhnya sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang dikehendaki. Pertama, dosa syirik tidak akan terampunkan. Yang pertama menikah. Yang kedua, bahwa Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali syirik bagi yang dikehendaki. Tetapi banyak para ahli tafsir yang mengatakan bahwa kehendak Allah, takdir Allah itu sangat berkaitan erat dengan ikhtiar manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubahnya sendiri. Maka meskipun Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, manusia juga harus berusaha, manusia harus menyesuaikan dengan ampunan Allah. Sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, futihat abwabul jannah, terbuka lebar pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabul jahim, dan tertutup rapat pintu-pintu neraka. Tapi terbuka lebarnya pintu surga bukan berarti terbuka gratis, tis ngoten nggih. Artinya meskipun terbuka, kita mesti harus berikhtiar. Lihat saja umpamanya Masjid Fatimahuz Zahroh. Kuncinya atau pintunya tidak pernah dikunci 24 jam. Masjid Jami senantiasa terbuka lebar-lebar. Tapi berapa banyak orang yang kemudian memasukinya? Berapa banyak orang yang kemudian tertarik untuk memasuki masjid? Masuk masjid jelas pahalanya surga. Tetapi banyak orang yang tidak tertarik. Lah, maka apa yang kami sampaikan tadi, pintu surga terbuka lebar, tetapi kita juga harus berusaha. Kalau tanpa usaha, meskipun terbuka, tidak akan kita masuki. Yang kedua, pintu neraka tertutup rapat-rapat. Tetapi seperti itu juga rumah-rumah kita. Rumah kita sudah dikancing, pintu utama dikancing, pintu depan dikunci, pintu depan regol, atau pintu halaman juga dikunci rapat. Ada 3 kunci yang mengancing atau mengunci, mengamankan rumah kita. Tapi kan kadang-kadang kita mendengar ya,
mendengar berita-berita di mana-mana itu ada rumah kebobolan pencuri, ada rumah kerampokan. Artinya meskipun sudah ditutup rapat-rapat, seperti itu juga rumah banyak yang kemasukan pencuri, demikian pula neraka. Banyak orang yang ingin memasukinya meskipun sudah tertutup. Maka jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini mari kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita agar supaya selesai Ramadan kita benar-benar diampuni oleh Allah. Lah bagaimana supaya diampuni oleh Allah? Banyak para ahli ilmu yang menyampaikan. Yang pertama harus puasa. Puasa itu wajib, tidak boleh ditinggal. Ketika ada uzur atau ada sesuatu yang boleh meninggalkan puasa, umpamanya sakit, musafir, ibu-ibu hamil, melahirkan atau menyusui, maka puasa harus diganti pada waktu yang lain. Jadi harus diganti. Kenapa? Karena puasa adalah wajib. Setelah puasa kita laksanakan, jadi jangan bermimpi kalau tidak puasa kok ingin diampuni dosa-dosanya. Itu kalau orang mengatakan mimpi kali gitu kan, jangan bermimpi. Loh Ustadz, apakah ada orang-orang yang di bulan Ramadan tidak puasa? Banyak nggih bapak-bapak nggih. Kemarin saya bercerita ngobrol sama panitia Nuzulul Quran. Beliau punya 2 orang tua yang sudah uzur. Sakitnya sudah tidak mungkin disembuhkan. Ini yang termasuk diizinkan untuk tidak puasa. Landilalah bapak ibunya ini sakit semua dan suatu hari siang hari bulan Ramadan pengen brongkos nggih. Brongkos wah pol enak nggih bapak-bapak nggih. Brongkos dipotong kecil-kecil pakai lombok merah, ada petenya, Masya Allah. Saya berani bercerita brongkos karena setelah terawih gimana? Kalau jam 11 siang tadi saya nggak berani. Apalagi brongkos, jus nanas, jus jambu, jus pokat, wah jus durian. Jam 11 saya tidak berani. Kenapa? Karena jam 11 itu Masya Allah, jam 11 siang orang berpuasa. Lihat kecoa seperti kurma. Itu jam 11. Maka kalau cerita tentang brongkos, wah berdosa itu. Lah ketika beliau ini beli brongkos di warung makan, apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata penuh sesak itu warung makannya itu. Banyak orang yang sedang makan itu. Ya Allah, ini semuanya puasa beduk gimana? Kalau SD, TK, kelas 1 SD puasa beduk pantes. Ini sudah berengosen, sudah berewoken, terus banyak rambutnya yang sudah putih, puasanya beduk itu. Terus mereka itu saling bercanda. Candanya niku nyelekit banget. Weh, lebar iki ojo klalen, puasa mening gitu ya Allah. Ya Allah, ojo klalen, lebar iki puasa mening niku. Jadi buka zuhur nanti puasa lagi, asar buka, puasa lagi, maghrib ikut-ikutan buka. Bahkan alhamdulillahnya gede banget gimana? Alhamdulillah sido maghrib. Ya Allah, itu banyak. Maka jamaah rahimakumullah, kita kadang-kadang jangan terlalu bangga dengan mayoritas umat Islam. Ada 2 ini, yang 3 nih, yang pertama tadi, yang kedua kita tidak boleh bangga dengan mayoritas umat Islam karena tidak semua umat Islam seperti apa yang kita bayangkan dan kita kerjakan. Yang kedua, suatu hari ada saudara yang kebetulan nyalon jadi kepala desa, kemudian jadi. Kebetulan dia seorang ustadz, seorang kiai juga. Akhirnya jadi kepala desa. Kemudian ketika jadi kepala desa kan banyak yang mertaaken ngoten nggih. Banyak yang datang ke rumah bersyukur, alhamdulillah, ngopi, ngerokok, medang nggih ngoten. Banyak itu. Lah apa yang ingin kami ceritakan? Nah, Pak Kepala Desa yang baru ini bercerita, Masya Allah Mas Yuli. Pokoknya kita jangan terlalu bangga dengan mayoritas umat Islam. Iya, mereka itu umat Islam, tapi
hanya sebatas ngaku. Buktinya ketika datang ke rumah saya, kalau orang-orang yang taat ibadah itu kan begitu mendengar azan maghrib atau qiraatul Quran sebelum maghrib, ya paling tidak siap-siap wudhu, ganti baju untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Lah wingi tamu nih gonyong, masya Allah, katanya tamu nih gonyong itu umpel-umpelan wakai pol mangsane maghrib, sing sholat niku masya Allah tidak ada 10%-nya. Jadi yang medang tetap medang, yang ngopi tetap ngopi, yang ngerokok tetap ngerokok. Padahal semua itu ya mengaku umat Islam. Nah ini yang kedua menikah, jangan terlalu bangga dengan kemayoritasan. Kita harus benar-benar berusaha dan ini menjadi PR kita semuanya. Yang ketiga, ada beberapa saat yang lalu saya bertanya kepada pengelola rumah makan bakso. Mas, ini nanti Ramadan jenengan bakso ini buka nopo tutup? Nggih tetep buka Ustaz. Loh, kok buka? Lah iman-iman gitu. Bahasanya iman-iman. Lah kok iman-iman? Karena ketika bulan Ramadan omsetnya justru malah meningkat naik. Yang biasanya sebelum Ramadan paling 10 kilo daging, setelah bulan Ramadan atau ketika masuk bulan Ramadan sampai 15 sampai 20 kilo daging. Masya Allah. Berarti jenengan melu perpegan nggih Mas? Oh nggih Pak Ustadz. Terus jenengan nyediani sinten? Kula nggih nyediani, niate nggih nyediani musafir. Tapi nggih niku Ustadz, musafire niku kata sing kula kenal ngeten. Terus ngaku-ngaku musafir. Lah musafir saking pundi? Nggih pangapunten Ustaz, wonten sing saking Kalibeber, wonten nggih wonten. Saking Kertek, saking Garung, saking Dieng. Niku musafir-musafir sedanten niku. Mungkin mereka itu menggunakan standar musafir seperti zaman Rasulullah nggih. Jadi Rasulullah ketika disebut sebagai musafir itu kan ketika pergi dari rumah, meninggalkan rumah sampai tidak kelihatan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ketika zaman Rasulullah meninggalkan rumah itu terus dilihat terus itu. Kenapa? Karena padang pasir. Jadi pergi dari rumah sampai Selomerto saja masih kelihatan. Oh, kayak bapak akibat tekan Selomerto. Nanti sampai Sawangan masih kelihatan. Baru sampai Banjar baru wah kayak wis cilik udik-udik ireng wah itu wow. Lah nanti setelah Banjar makles hilang. Kenapa? Karena seluruhnya padang pasir. Jadi tidak kelihatan sampai jauh. Lah kalau standar musafir ketika zaman Rasulullah pergi dari rumah sampai tidak kelihatan, Pak Amin mingser saking rumah segede mawon pun mboten kelihatan nggih mboten. Dari Citra FM naik ke Kresna, alhamdulillah wis ora ketok saka omah. Iki wis musafir ngeten. Mboten niku nggih. Jadi zaman Rasulullah itu beda dengan zaman sekarang. Maka jamaah rahimakumullah, banyak orang yang hanya mengaku Islam. Tadi kami sampaikan tiga bukti nggih. Banyak orang yang hanya mengaku Islam. Mengaku Islam atau mengaku iman itu di dalam Al-Baqarah boleh-boleh saja. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ternyata pengakuan mereka dibantah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka belum beriman. Kenapa? Karena imannya baru sekedar ngaku. Kalau kita hanya sekedar ngaku, boleh-boleh saja kita mengaku-ngaku niku angsal mawon. Pak Said umpamane nggih ngakoni kae alun-alun saamban-amban kuwi biyen nggon simbah kabeh. Angsal napa mboten, Pak? Boleh nggih, namung ngaku saja. Pak Amir umpamane nggih kae pekarangan Krisna kae biyen janjane nggon simbah kabeh. Angsal napa mboten niku? Angsal. Hanya ngaku niku angsal. Wong ngaku perawan bojone jenengan angsal mboten, Pak?
Kae perawan paling ayu nang Wonosobo bojone kula. Angsal mboten, Pak? Halo. Niku kok mboten enten sing jawab niki. Oh, wonten garwane. Angsal mawon saestu mboten napa-napa. Ada wanita cantik jelita terus diakoni, kae wong sing ayu kae bojone nyong, angsal. Bapak-bapak ngaku bujang angsal mboten? Mboten enten sing jawab niki. Pak Amir kinten-kinten angsal mboten ngaku bujang. Angsal saestu. Teng Magelang musafir Pak Amin ngaku bujang. Teng Banjar ngaku bujang, nggih mboten? Boleh-boleh saja. Tetapi pengakuan jangan hanya sebatas pengakuan. Harus ada pembuktian. Kalau seandainya bapak-bapak ngakoni alun-alun saamban-amban niku kagunganipun jenengan, terus suatu hari kemudian geduk tengah-tengah alun-alun dipun tangkleti kalian Satpol PP, Pak jenengan gejuk teng riki ajeng nopo? Kula ajeng mondasi, ajeng damel griya teng riki. Lho niki nggih jenengan napa? Nggih. Buktine pundi? Niki kula wonten sertifikate. Oh nggih pun nek wonten sertifikatipun lanjutkan, tidak bermasalah. Tapi kalau diminta pembuktian mana sertifikatnya kok tidak ada, ngeyel mawon, wah niku nanti bermasalah dengan Satpol PP nggih mboten. Bapak-bapak kok ngakoni bojone tiyang umpamane ngalor ngidul ngitan ngulon kok boncengan. Terus kalian Pak RT dipun tangkleti, Pak jenengan boncengaken piyambakipun niku sinten? Nika bojone kula Pak RT. Pundi buktine? Niki kula sampun nikah, niki surat nikahipun. Oh nggih pun. Mekaten jenengan leres lanjutkan. Tinggal kula tunggu walimahanipun nggih. Wong dados nganten kok mboten walimahan nggih mboten. Ini mengundang fitnah. Tetangga-tetangga tidak tahu sehingga harus diumumkan. Tapi kalau ngalor ngidul ngitan ngulon boncengaken gadisnya orang kemudian ditanya Pak RT niki kagunganipun sinten, niki bojone sinten, napa jenengan bojone? Nek mboten enten bukti pernikahan buku nikah, insyaallah Pak RT ajeng manggil hansip nggih mboten. Digerebek hansip rame-rame. Artinya apa? Pengakuannya tidak sesuai dengan pembuktiannya. Maka jamaah rahimakumullah, bulan puasa ini kita diajak oleh Allah untuk membuktikan keimanan-keimanan kita. Sehingga untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang pertama adalah iman. Imanan wahtisaban. Yang kedua juga imanan wahtisaban. Maka antara puasa dengan sholat tarawih itu sangat erat kaitannya. Barang siapa yang ingin diampuni dosanya, pertama harus puasa. Yang kedua dilengkapi dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah, puasa itu wajib. Banyak orang di pasar tidak tahu hukum. Siang hari tidak puasa tapi malam hari ikut tarawih. Kathah napa mboten bapak-bapak? Kathah ning cobi nek mboten pitados buktiaken. Besok ke pasar itu kan akan banyak dijumpai warung makan sikil gantung. Napa niku warung makan sikil gantung? Warung makan sing ketok mung sikile. Dikira malaikat bingung preso sikil nggih mboten? Malaikat mboten bakal bingung nih. Kalau disuruh memilih satu di antara dua, antara puasa dengan tarawih, lebih baik puasa meskipun tidak tarawih. Kalau puasa kemudian tarawih, ini hebat. Daripada tarawih ning boten puasa. Sama ibu-ibu TK memerintah kepada anak didiknya, anak-anak besok hari Senin harus berseragam lengkap, warna merah dan putih, baju putih, celana merah, kemudian dimasukkan bajunya ke dalam celana. Setelah itu jangan lupa pakai sabuk. Celana itu wajib, sabuk itu sunnah. Orang yang tidak puasa tapi tarawih seperti anak-anak kecil, sabukan boten celananan. Leres napa boten Pak? Iya.
Kan lebih selamat celananan boten sabuan daripada sabuan boten celananan. Yang paling hebat ya sudah celananan, ya pakai sabuk itu hebat. Rapi, necis, nggih mboten? Was, dilihat juga manis. Maka jamaah rahimakumullah, jangan seperti dokar nggih. Ngertos dokar Bapak-bapak? Dokar itu depannya kan ada kudanya. Jarane niku masyaallah empun sepatonan. Empun kacamotonan nggih ngoten. Sepatune walah pol watose suarane cedhak nggih. Kacamatane gedhi banget riben. Sabuke sak dawan-dawan nggih men. Ning sayang mboten busananan. Jadi jangan seperti kuda. Sepaton kacamatanan sabuan ning mboten busananan. Nah, ini yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, untuk mendapatkan ampunan dari Allah yaitu qiraatul Quran. Maka jangan sampai lewatkan bulan Ramadan tanpa membaca Al-Quran. Kami sampaikan bahwa menurut hadis Rasulullah, seluruh kitab-kitab Allah dari suhufu Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran semuanya turun di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, tapi kitab-kitab yang lain juga turun di bulan Ramadan. Pertanyaan besarnya, mengapa seluruh kitab Allah turun di bulan Ramadan? Sekecil apapun kehendak Allah. Jangankan Al-Quran, hudal lil muttaqin. Daun jatuh dari tangkainya saja kehendak Allah. Maka jamaah rahimakumullah, para ahli ilmu kemudian mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sedang dalam keadaan setinggi-tingginya keimanan kita, sesubur-suburnya batiniyah kita. Maka ketika bapak-bapak, ibu-ibu menanam tanaman di tanah yang subur, menanam padi di sawah yang subur, menanam bunga di tanah yang subur, maka akan tumbuh pohon-pohonan yang indah dan yang bagus. Sama dengan itu, kenapa turun di bulan Ramadan? Karena batiniyah kita, keimanan kita sedang dalam keadaan yang paling subur, sehingga ketika ditanami dengan bacaan Al-Quran, diharapkan akan tumbuh hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan, memperbanyak sedekah. Afdhalu sodakotun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah bisa dimaknai dua hal. Yang pertama, sedekah dimaksud adalah apapun bentuk kebaikan, apapun bentuk amal solih. Jadi sedekah bukan hanya sebatas mengeluarkan sebagian harta, tetapi apapun kebaikan itu bisa disebut sebagai sedekah. Imatatul adza anitorik sodakoh, menyingkirkan duri dari jalan sedekah. At-tabasum ala akhika sodakoh, tersenyum kepada saudaramu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Jadi apapun kebaikan itu sedekah. Berarti apapun kebaikan ketika dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya adalah sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kerja bakti, bekerja, berjihad, mencari nafkah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedekah dimaknai mengeluarkan sebagian harta. Maka ketika kita mengeluarkan sebagian harta, bersedekah itu yang paling baik, paling bagus, paling maksimal itu adalah harta yang kita keluarkan ketika bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tadi ada salah pengertian, yaitu salah paham. Yang penting jangan gagal paham. Saya kira kalau
kultum setelah sekaligus imam taraweh ya seperti ini nggih. Ternyata malam Senin tetap seperti biasa nggih Mas Dio nggih. Jadi pengajiannya setelah maghrib nanti dilanjutkan sholat tarawih, sholat isya dan tarawih berjamaah. Ternyata saya salah paham itu. Karena di mana-mana yang saya lakukan seperti ini. Jadi isyaan dulu, tarawih dulu, bahkan di Al-Falah antara witir, tarawih dan witir nggih. Tarawih 8 rakaat, kemudian kultum, setelah itu dilanjutkan witir. Di Al-Kausar juga begitu. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada malam hari ini terlambat dan tidak bisa memberikan pengajian setelah sholat maghrib. Semoga maklum adanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kebenaran kami hanya menyampaikan. Bila ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.